sorry ya. Oke. Bisa menang. Kayaknya minggu-minggu lalu kamu masih tenang-tenang ya dalam soal pemegang kunci. Tapi minggu ini kelihatannya Yuli, wah mulai ini nih, tumbuh semangatnya ya. Dan itu Yul, itu kan biasa kamu lakukan. Katanya kamu instruktur, kamu kan maco banget gitu ya. Kok bisa sih itu kok kamu di dalam air kok kelepak-kelepak gitu? Iya. Pertama-tama saya juga ketar-ketir ya, ini kan tinggal 11 ya. Kalau nggak saya jadi berjuang untuk pemegang kunci, saya juga takut ya duduk di kursi ekstradisi yang menurut saya setiap minggu mengerikan. Kekalahan saya di situ karena saya memang takut air. Mulai kecil saya trauma sama air. Saya pernah tenggelam di kolam renang karena itu. Oh begitu. Karena itu saya mungkin ya itu kalah. Jadi trauma gitu ada trauma masa kecil. Padahal kamu kelihatannya badannya besar begini, masa takut sama air? Dari kecil udah begitu? Iya, belum tentu loh badan gede gini kan. Banyak yang seperti Juli. Tapi kayaknya minggu ini kamu banyak maconya ya? Oh iya? Katanya di dalam kamu juga marah sama Pak Asep tuh sampai sedikit agak fisik sedikit gitu ya? Iya benar gini. Agak kontradiktif karena minggu lalu Anda merayu Asep, sekarang Anda marah. Begini mungkin kesalahpahaman ya. Saya mungkin sebelum minta maaf sama keluarga Kang Asep atau Jack the Ripper. Saya pagi-pagi Kang Asep baru bangun tidur, terus saya sudah dengan kebiasaan saya memang Kang Asep di rumah saya anggap sebagai ayah saya ya, karena saya tidak punya sosok ayah ya. Jadi saya panggil ayah. Kang Asep marah-marah, terus emosi mungkin masih bangun tidur, ya itu terjadilah kontak fisik sedikit, mungkin salah pahaman. Sorry buat bininya Mas Asep. Anda merasa jadi saingan istrinya Asep? Saya rasa enggak ya, kayaknya lebih cantik istrinya Mas Asep ya. Oke, dan Juli Anda masih punya waktu sekitar 30 detik lagi untuk bertanya kepada Juli. Kan minggu ini kalah nih, rebutan kunci ya. Kira-kira minggu depan bakal lebih ngotot nggak untuk dapetin kunci? Oh tentu Mbak Tika, saya akan berusaha. Soalnya saya dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga saya gagal untuk merebutkan pemegang kunci ya. Mudah-mudahan saya juga bisa untuk menjadi bos seperti apa yang Bos Indri duduk di situ. Kecuali asal jangan pakai air gitu aja. Iya, mudah-mudahan jangan pakai air. Kalau bisa makan es krim Mas Helmi. Yuli, satu hal yang kita lihat bahwa dukungan untuk para penghuni dari Surabaya agak kurang. Barangkali Anda harus melakukan sesuatu untuk meminta agar warga Surabaya dan khusus Jawa Timur mendukung para penghuni dari Jawa Timur. Anda punya waktu yang sangat singkat, silakan. Sangat singkat sekali ya, kami ingatkan. Silakan Juli. Saudara-saudaraku di Surabaya, dukung Juli ya. Ojo lali, telepon genggami kalau HP nilai ono Juli ono urutan ketelu nggak aman. Tetotet SMS re, ojo lali. Ya, waktu Anda sudah habis. Terima kasih, tepuk tangan untuk Juli. Juli, ingat kalau Anda ingin ada di posisi bos ya, Anda harus meraih hati pemirsa ya. Anda silakan SMS untuk mendukung penghuni favorit Anda yang ke 9168, dan kami juga mengundang Anda untuk fax ke mari ke 791900948. Sekali lagi fax ke 791900948 untuk bertanya kepada para penghuni yang nanti akan diwakilkan oleh para dewan juri. Dan selanjutnya kita panggilkan penghuni dari Surabaya, ini dia Mahdi. Yang luar biasa, profesi kuli pelabuhan sampai supir truk pernah ia jalani. Inilah Muhammad Mahdi Yunus, pria berdarah Lok Sumawe. Silakan Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Indonesia. Ya, salam buat keluarga saya yang ada di rumah, istri saya, mertua saya, teman-teman yang ada di BSR, Dipo, dan teman-teman yang ada di Universitas Trunojoyo, WK, UNER. Saya mohon dukungan kalian, dan saya akan menjaga kepercayaan yang telah kalian berikan pada saya. Menjaga kepercayaan bukan hal yang mudah, but I'll do the best. Trust me. Oke, yang pasti pemirsa, Mahdi ini orangnya sangat temperamen sekali, tapi di atas segalanya dia sangat care sekali dengan teman-temannya ya. Kelembutannya juga ada dalam diri Mahdi. Silakan Dewan Juri untuk bertanya. Oke,
Assalamualaikum Mahdi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, maaf. Baik, konsen sedikit. Ya, konsentrasi ya. Ya, komen aja, ada beberapa orang produser barangkali dan mengincar Anda karena acting Anda sangat bagus. Walaupun saya percaya apakah itu acting atau tidak, Anda lah yang tahu. Tapi ada satu hal yang sangat menarik minggu ini, kita lihat dulu di monitor di belakang. Anda simak. Mata lu gitu loh. Ya, gue pengen lihat mata kamu, bener. Nah, gitu dong. Bagus banget ya. Cukup duduk. Duduk. Cuma gitu kamu anggap aku selama ini. Tunggu dulu Mahdi, dengar. Saya mau berikan alasan kenapa saya tidak menyelamatkan kamu. Duduk dulu dong. Saya bisa bicara baik-baik, saya bisa jelaskan baik-baik kenapa saya tidak menyelamatkan kamu. Kamu adalah teman saya yang paling baik. Tapi Mahdi, saya punya alasan tersendiri di mana saya tidak menyelamatkan kamu pada saat itu. Karena saya yakin ada orang yang akan menolong. Tapi kamu bertanggung jawab ya, Ulan. Komitmen begini. Buat apa selama ini aku deketin kamu? Buat apa selama ini aku backup kamu? Cuma gitu kamu anggap aku. Mahdi, coba berusaha lebih bijaksana. Kamu tetap teman saya yang baik. Kita tetap berteman, oke? Dan yang namanya sabar ada batasnya. Sabar ada batasnya. Kamu jangan tinggal di situ dulu. Aturan adalah iya, saya tahu aturan. Iya, tunggu dulu jangan gitu. Aturan adalah aturan. Saya tahu aturan. Tapi apa saya melukai mereka? Tidak. Iya, tunggu dulu jangan kayak gitu dong. Kenapa kamu hari ini? Saya ngomong dulu, saya bicara dulu, saya wasit ya. Pelanggaran ini Anda sudah masuk ke dalam pelanggaran saya. Dan itu tapi saya tidak melukai satu orang pun loh, Mas. Walaupun tidak melukai satu orang pun. Di wasit. Artinya aturan adalah aturan, oke? Saya bacakan lagi ya. Sebentar, ini ada aturannya, banyak kita bukan. Perlu diketahui oleh para penghuni, 11 penghuni, yang kedapatan melakukan 3 kali pelanggaran atau 3 kali kena penalti, wasit akan memberikan masukan kepada panitia sebagai bahan pertimbangan untuk mendiskualifikasikan para penghuni. Oke. Saya Jadi tidak kita punya siapapun di sini. Walaupun dan gelasnya itu saya banting di sini. Walaupun tidak melukai berarti Anda melakukan sesuatu yang mengancam. Saya ngancam siapa? Bukan. Artinya nanti akan. Kalau aku ngancam langsung tak lempar ke dia. Nanti akan melukai orang. Pecahan kaca itu tidak bisa diprediksi. Aduh Tuhan. Itu bisa mental kemana-mana dan itu bisa mengakibatkan atau melukai para peserta. Oke? Untuk itu saya buka lagi. Pertama. Sebentar dulu Mas. Coba ya, saya tidak melukai sama sekali. Ada yang terluka? Hampir. Ada. Walaupun tidak ada yang terluka. Anda sudah menebarkan ancaman dan itu akan mengakibatkan peserta yang lain merasa ketakutan. Perlu Anda ketahui, wasit 24 jam mengawasi Anda. Hanya saya, tidak yang lain. Semua peserta. Diskriminasi sama aja itu namanya. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih, selamat siang. Oke, Mahdi, what a great show ya. Saya ingatkan barangkali bukan hanya masalah Anda mengancam orang lain, Anda tidak boleh merusak apapun yang ada dalam rumah. Itu sebenarnya esensi pelanggaran yang Anda buat. Iya, saya minta maaf sekali karena duduk di kursi itu adalah beban yang amat sangat tidak enak. Dan ya, saya adalah orang yang temperamen. Dan ya, saya ada orang emosi. Dan ya, saya ada orang pemarah. Tapi saya bersyukur saya bisa masuk di sini. Karena di sinilah saya bisa belajar. Saya belajar dari teman-teman saya yang ada di sini. Saya minta maaf. Senin kemarin saya lepas kontrol. Oke. Esensi dari kejadian tadi Anda sangat kecewa dengan Wulan, betul? Awalnya ya. Oke, terus pertanyaan saya sebelum Anda jawab. Apakah Anda tipe orang yang kalau Anda menolong orang, bersahabat dengan orang lantas Anda pamrih dan berharap orang tersebut akan menolong Anda juga? Pada awalnya saya berpikir
kita baik pada orang, setidaknya aku juga berharap orang akan baik pada kita. Tapi ternyata saya harus belajar lebih lagi untuk tidak berharap banyak pada orang lain, tetapi berharap banyak pada diri saya sendiri. Dan saya mulai belajar itu mulai hari Rabu, Kamis saya banyak belajar tentang hal itu. Saya belajar dari Pak Asep, saya belajar dari Wulan sendiri, saya belajar dari teman-teman yang lain, saya banyak belajar sendiri. Dan saya minta maaf sekali ya tindakan. Dan itu juga terlihat pada saat Anda begitu marah, Anda pikir Johan memainkan emosi Anda pada saat malam ekstradisi minggu lalu. Saya tidak berpikir banyak tentang apa yang Johan lakukan, karena apapun yang dia lakukan, dia menyelamatkan saya. Dia menyelamatkan saya. Terserah dia mau lakukan apa, dia mau apapun yang dia lakukan dia terhadap saya di sana. Tapi dia menyelamatkan saya. Mahdi, apa yang ada di bawah kaki Anda? Timbangan. Berapa berat Anda sebelum masuk ke ekstradisi ke rumah penghuni terakhir? Sekitar 95-98. 95 sampai 98. Anda mau cek berapa bobot tubuh Anda pada saat ini? Silakan Anda naik dan katakan kepada kami. Ya. Katakan sejujurnya Mahdi, berapa timbangan Anda sekarang? Dapat Mahdi? Berapa? 92 kg. Berapa turun tubuh Anda? Sekitar 5 atau 6 mungkin. Anda stres? Ya kita semua teman-teman yang ada di sini merasa stres semua ya. Banyak tekanan, gesekan-gesekan antar teman, dan mungkin sanksi-sanksi dari game ya, yang game yang tidak tercapai ya. Mungkin itu mempengaruhi berat badan saya juga mungkin. Anda yakin masih kuat bertahan? Saya harus kuat dan saya yakin saya bisa. Oke. Ya, waktu Mahdi sepertinya sudah habis. Saya beri satu lagi kesempatan kalau Mbak Tika ingin bertanya. Dengan singkat. Dengan pengalaman kemarin Wulan ternyata nggak nyelamatin Mahdi ya. Apakah kemudian paradigma bahwa semua yang di sana ternyata itu lawan, bukan kawan, itu terjadi pada Mahdi atau enggak? Saya tetap menganggap mereka adalah keluarga saya, mereka saudara saya, karena saya belajar banyak dari mereka. Tapi di satu sisi ya, rumah 1M, yang bener aja. Ya. Jadi mereka lawan ya? Mereka lawan dan keluarga saya. Ya, waktu Anda sudah habis. Tepuk tangan untuk Mahdi. Mungkin sekali lagi saya salam kepada keluarga Bapak dan Ibu Hartono. Terima kasih. Oke, tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Mahdi dari Surabaya. Mahdi selalu tampil apa adanya, tidak pernah dia berpura-pura untuk bermanis-manis ya, selalu tampil apa adanya. Dan selanjutnya adalah penghuni asal Medan yang tadi sesaat yang lalu ya baru saya bacakan masuk ada di 3 posisi paling bawah. Ini dia, Mami Pur. Ibu asal Medan ini rupanya seorang pengarang cerita. Berbagai karyanya kerap ditampilkan di event sandiwara di daerahnya Binjai, Medan. Katanya, jangan pernah memberikan makanan pedas padanya. Inilah Purnama Ginting. Silakan Mami Pur. Selamat malam para penonton di studio dan juga pemirsa NTV di seluruh Indonesia dan para juri sekalian dan juga Bos Indri. Ya silakan dengan juri. Oke Mbak Pur, saya ngikutin dari minggu ke minggu. Iya. Terakhir katanya Mbak Pur itu banyak berubah kata teman-teman. Iya. Perubahannya apa? Coba kita lihat di screen dulu. Raka, tadi ngapain Mami lagi nelor? Ini apaan? Ini yang paling asik. Ini aja kamu bilang Mami nelor memang. Ini kan Mami kenapa? Mami, tangan Mami. Ini apaan nih? Mie apaan? Mie apaan? Ini apaan? Dia kan panas gitu kan, itu membakar kalori. Membakar kalori, jadi bisa melangsingkan tubuh. Jadi Mami ini sekaligus betelor, iya kan? Nah aja kamu bilang Mami betelor, kamu memangnya nganggap Mami apa? Iya bener. Itu aja. Mami mau langsing, Mami mau langsing beda gitu. Oke Mbak Pur. Iya. Itu inspirasi dapat dari mana untuk menguruskan badan? Iya, karena di sini ya Mbak Tika ya. Kok di rumah tuh lagi pas nggak ada kegiatan gitu bangun pagi ya. Ya saya kan gemuk gini Mbak Tika, jadi kan kepingin sih melihat Mbak Indri, melihat Wulan, badannya bagus. Saya juga kepingin dong melangsingkan badan. Anda nggak melihat Yuli ya? Hah? Nggak melihat Yuli? Oh enggak dong, masa melihat Juli. Saya lihat yang lebih bagus dari Juli gitu. Oke Mbak Pur. Mbak Pur, barangkali kita seru nimbang dulu ya Mbak Tika ya? Oh boleh. Coba. Anda sebelum masuk berapa berat? Mungkin 86. 86, jangan mungkin.
Iya, sekitar 86. Sekarang Anda boleh nimbang, apakah sudah berhasil program diet Anda? Baru sehari juga. Saya dengar juga Anda menggunakan slimming belt, banyak sekali ya. Jadi berapa Bu Pur? Berapa Mbak Pur? Nambah atau kurang? Itu akurat loh Bu Pur. Sangat akurat, itu digital. Berapa? Berapa? Mungkin dibantu. Kelihatan Mbak. Mungkin tidak, ini masalah. Saya lihat sebentar bukan ya. Masalah berat tubuh nih, masalah pandangan. Ya ternyata coba lagi. Tidak mau ya, tidak ada angkanya. Berarti udah over. 50 mungkin. Dia nggak bisa Coba baca lagi Mami Pur. Ya, oke. Turun dulu. Ya, Dapat. sekarang naik. Oke. Iya. Oke, nggak apa-apa. Ayo Mbak. Ayo Pak, naik. Iya. Ternyata emang nggak mau, error. Coba, ini adalah kesempatan terakhir. Sekali, Mbak. Kesempatan terakhir. Berarti sudah 50 sekarang Mami Pur. Kesempatan terakhir, silakan. Oke, turun dulu. Iya, oke, langsung. Error tetap. Oke. Silakan Dewan Juri. Mbak Pur, ada pertanyaan lain. Tadi kan perubahan untuk badan ya. Tapi saya juga tahu bahwa Mbak Pur akhir-akhir ini emosinya sering terpancing, juga meledak-ledak begitu. Sampai akhirnya teman-teman merasa tidak nyaman dengan yang namanya mami. Itu kenapa? Oh ya, saya pernah memang agak emosi 2 minggu lalu ya. Dan udah pada nampak waktu itu minggu lalu di screen, yaitu pada Wulan. Tapi saya nggak menyesal kalau saya marah kepada Wulan itu, karena itu adalah pengajaran dari seorang mami. Dan saya tidak menyesal itu untuk menyuruh Ernest memarahi Wulan. Karena kenyataannya pada sekarang ini Wulan berbeda dengan bulan yang lalu. Sebelum sebulan yang lalu, Wulan nggak bisa masak dan tidak bisa menyuci piring dan bangunnya sering terlambat. Tapi sekarang Wulan udah bisa masak, nyuci piring, dan mandinya udah tepat dan sudah bagus. Jadi saya tidak merasa kecewa dengan apa yang saya buat pada Wulan, malah saya bangga. Biar orang lain bilang apa pada saya, tapi saya berhasil. Oke, Dewan Juri, mohon maaf, waktunya sudah habis. Apakah ada satu pertanyaan yang sangat urgent yang harus diberikan kepada Mami? Saya melihat bahwa Mami Pur pada minggu-minggu pertama Anda menarik perhatian karena Anda memperlihatkan sifat keibuan, Anda memasak, mengatur mereka. Tapi terakhir Anda kayaknya nggak mau kalah. Anda pikir daya tarik Anda harus menarik, oleh karena itu Anda melakukan slimming belt, kemudian di sauna kecil. Apakah terjadi yang demikian? Dijawab secara singkat, Mami Pur. Sekali lagi Mas Helmi. Ya, apakah Anda sekarang menggunakan faktor bahwa Anda harus menarik untuk mengalahkan yang lain? Pengen kurus gitu loh. Bukan, itu kan pas waktu kesempatan ada waktu yang lain. Kalau masak tetap saya masak. Cuman anak-anak udah pada pinter semua masak, jadi udah berbagi. Jadi udah maminya lebih sering dandan sekarang ya? Oke, tepuk tangan untuk Mami Pur. Terima kasih Mami. Maminya anak-anak ya. Ya, pemirsa, Anda masih bisa saksikan penghuni lainnya untuk ditanyakan satu persatu kepada Dewan Juri. Dan sekali lagi Anda punya kesempatan untuk bertanya dengan fax ke nomor 791900948 ya. Nanti pertanyaan yang terpilih akan dibacakan oleh para Dewan Juri. Dan kini saya akan membacakan kembali 3 posisi paling bawah. Yang paling bawah ternyata ditempati oleh Esther. Tapi karena Esther adalah pemegang kunci minggu ini, jadi posisinya aman sehingga posisi yang di atasnya turun ke bawah. Yang posisi 3 dari 3 ini ya paling bawah ya, Ernest, Mami Pur, dan Johan adalah yang paling bawah. Pemirsa, kita akan balik lagi tentunya setelah yang berikut ini. Mana pendukungnya Indri? Mana pendukungnya Alex? Pendukungnya Iksan? Pendukungnya Esther? Pendukung yang lainnya mana? Oke, yang pasti pemirsa, Anda masih saksikan penghuni terakhir ekstradisi bersama saya Tina Zakaria, bahwa memang betul sekali di studio sangat ramai sekali ya untuk mendukung masing-masing dari personel yang tersisa, yaitu 11 penghuni. Sekali lagi pemirsa, 4 minggu sudah mereka lalui bersama-sama tanpa boleh berhubungan dengan dunia luar sama sekali. Anda bisa bayangkan betapa stresnya
depresinya mereka, dan saat mendapatkan satu hadiah yang menurut Anda biasa-biasa saja seperti makan nasi goreng atau mungkin makan spaghetti, tapi bagi mereka adalah sebuah berkah. Sekali lagi mereka berjuang demi sebuah hadiah, yaitu rumah senilai 1 miliar di Bogor Nirwana Residence. Dan pemirsa silakan SMS ya, masih ada kesempatan untuk SMS ke 9168 untuk mendukung penghuni favorit Anda, dan Anda masih boleh fax untuk bertanya kepada para penghuni yang nanti akan diwakilkan oleh Dewan Juri ke nomor 791-90948. Dan selanjutnya kita panggilkan penghuni asal Jakarta. Ini dia, Wulan. Ibu penyuka Ari Wibowo dan SBY ini berprofesi sebagai dokter gigi. Bisa jadi setelah tahu, Wulan akan amat bergembira karena tokoh pujaannya sebentar lagi akan menjadi presiden di Republik ini. Inilah Wulandari Hartono. Selamat malam pada seluruh pemirsa dan selamat malam kepada Dewan Juri. Ya, Mbak Wulan ini ya, dari hari pertama dia menginjakan rumah karantina, berat badannya susut banyak sepertinya ya. Dan minggu lalu sangat stres sekali ya, mengalami depresi. Silakan Dewan Juri untuk bertanya. Malam Wulan. Selamat malam Mas Helmi. Ada suami Anda di sini? Enggak datang, tapi ada mama saya, ada adik mama, saya. Ada papa? Enggak, ada adik saya, ada mama saya, dan saya bahagia banget. Kalau saya boleh kasih... Yang mana mamanya berdiri? Kami mohon mamanya Wulan, silahkan berdiri. Mama. Terus berdiri lama. Ya, silahkan duduk kembali. Anda punya putra, putri? Putri. Putri, siapa namanya? Karina, tapi nggak ada. Anissa. Karina. Oke, Wulan lihat ke sini. Oke, ya. Tolong lihat kami Dewan Juri. Anda kangen dengan Karina? Ya, saya kangen sama anak saya. Seberapa dekat Anda dengan Karina? Karina, ada Tasya, mereka dekat sekali dengan saya. Tidur dengan Anda satu kamar? Iya. Oke. Tadi Anda beruntung memenangkan sebuah permainan waktu diundi oleh Tina, dan Anda mau tahu hadiahnya? Ya. Oke, di ujung telepon kami sudah bisa menghubungi putri Anda, Karina. Anda mau bicara dengan dia? Tasya. Karina. Yang Karina siapa? Tasya Karina. Iya. Mau panggilannya Tasya. Anda mau bicara dengan Tasya? Ya. Apakah bisa? Ya, tetapi dengan catatan Anda harus menjawab sebuah pertanyaan. Barangkali Monica bisa membacakan pertanyaan, dan saya pikir kalau Anda bukan orang yang tidak peduli dengan teman-teman yang lain, Anda pasti bisa menjawab pertanyaan itu. Kita siap. Oke, pertanyaannya, siapa calon penghuni asal Jakarta yang gagal masuk dalam rumah penghuni terakhir? Masih ingat ada 5 calon waktu itu dari Jakarta yang kami pilih 3 untuk masuk ke dalam rumah. Yang tidak terpilih ada 2 wanita cantik. Anda masih ingat siapa mereka? Karena saya pikir Wulan cukup lama bergaul dengan dia. Diingat-ingat lagi sekali lagi untuk Anda bisa menelpon putri Anda, Wulan. Yang pertama adalah Yeti. Siapa? Satu lagi? Iya, satunya. Satu lagi. Yang pramugari. Diingat-ingat lagi Mbak Wulan, ini adalah kesempatan Anda untuk bisa ngobrol ya, bisa mendengarkan suara anak Anda. Seorang pramugari yang sangat cantik. Aduh. Ingat-ingat lagi Mbak Wulan. Yeti dan... Yetinya sudah betul? Iya, betul. Restu. Oke. Iya. Yeti dan Restu. Baik, kita berikan kesempatan Anda karena Anda sudah berhasil untuk berhubungan atau komunikasi dengan putri Anda, Tasya. Silakan. Silakan Wulan, silakan. Halo. Boleh dimulai, silakan Wulan. Silakan Wulan. Halo. Kurang kencang, Mbak. Halo. Halo.